الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya berkata qala haddatsana Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Hammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad an Humaidin, dari Humaid, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Anas ibn Malik berkata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Sesampai dan setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas ibn Malik, di Madinah, sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah berhijrah meninggalkan Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahwasanya penduduk Madinah merayakan 2 hari raya di setiap tahunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya di penduduk Madinah, ma hadhanil yauman, 2 hari apakah ini yang aku lihat kalian merayakan, kalian berbahagia, berbangga, bersenang-senang di 2 hari raya tersebut? Kata para sahabatnya berkata, qalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dari semenjak zaman jahiliyah wahai Rasulullah, kami penduduk Madinah selalu merayakan 2 hari raya tersebut. Tidak pernah kami tinggalkan 2 hari raya tersebut. Disitulah kami bersenang-senang dan disitulah kami berbahagia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abadalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang jauh lebih baik dibandingkan 2 hari tersebut,
Yang pertama adalah satu hari raya Idul Adha, dan satu lagi adalah satu hari raya Idul Fitr. Maka dari hadis tersebut, para ulama sepakat mengatakan bahwasanya seorang muslim itu haram untuk merayakan hari raya apapun selain hari raya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka. Dan dari hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwasanya seorang muslim di hari raya yang telah Allah tetapkan adalah bentuk ibadah mereka dengan menunjukkan kegembiraan dan kesenangan. Makanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, idharus sururi fil a'yadi min sya'airid din. Menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan di hari-hari raya umat Islam, maka itu adalah bentuk dari idhar, menunjukkan syiar-syiar agama. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, Nabi SAW bersabda, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana seseorang itu makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menceritakan kepada kita berbagai hal yang dilalui dan dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada umat-umat yang datang setelahnya suatu manhaj yang lurus, suatu mazhab yang lurus, yang disebut dengan millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Agama Ibrahim adalah agama yang mengajarkan dan mengajak kepada setiap umat muslim untuk menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memurnikan setiap penyembahan, sujudnya, rukuknya, semua ibadah yang dia lakukan hanyalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 130 memvonis orang-orang yang membenci millah Ibrahim adalah mereka yang hanya memperbodohi dirinya sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah, dan barang siapa yang membenci millah Ibrahim, benci dari tauhid, membenci beribadah hanya kepada Allah, membenci memurnikan tauhid hanya kepada Allah, melakukan berbagai hal yang mengandung kesyirikan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa ma safiha nafsah, tidaklah seperti itu kondisinya kecuali dia telah memperbodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kata Allah, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh di akhirat Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang saleh. Bahkan karena agungnya millah Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan secara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ittabi', ikutilah millah Ibrahim. Karena millah Ibrahim adalah millah hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada sebuah hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitab sahihnya, di mana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan suatu perintah yang tidak hanya menyangkut kepada diri pribadi Nabi Ibrahim, tetapi juga menyangkut kepada anak keturunannya, istri dan anaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut,
menceritakan perjalanan kisah Nabi Ibrahim. Thumma ja'a biha Ibrahimu wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma 'indal bait. Lalu kemudian Ibrahim membawa Hajar, Ummu Ismail, beserta Ismail yang ketika itu masih di usia menyusui. Sampai kemudian Ibrahim mengantarkan keduanya di tempat yang akan Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kepada Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan Baitullah Ka'bah al-Musharrafah. Dan Nabi SAW menyifati tentang kondisi Makkah ketika itu. Kalau kita lihat bahwasanya Makkah saat ini penuh dengan manusia, maka Nabi SAW menyifati keadaan Makkah ketika itu. Kata Nabi SAW, "Walaysa bi Makkata yawma idzin ahadun walaysa biha ma'un." Ketika itu di Makkah, kata Nabi SAW, tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada air sedikit pun. Tidak ada kehidupan, jamaah. Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Fawada'ahuma hunalik, kata Nabi SAW, dalam kondisi itulah Ibrahim meninggalkan istri tercintanya Hajar dengan anaknya Ismail. Dengan kondisi seperti itulah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, fawada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'. Lalu Ibrahim meletakkan di sisi keduanya, di sisi anak dan istrinya, satu wadah yang berisi kurma dan satu wadah berisi air minum sebagai perbekalan bagi keduanya. Perbekalan yang sangat terbatas. Satu wadah berisi kurma dan satu wadah berisi air. Thumma qaffa Ibrahimu muntaliqan. Setelah meletakkan dua hal tersebut, kata Nabi SAW, seketika Ibrahim langsung membalikkan badannya dan melakukan perjalanan berjalan kaki, meninggalkan Hajar dan Ismail. Lalu kemudian kata Nabi SAW, "Fattabi'athu Ummu Ismail." Ketika melihat suaminya meninggalkan dirinya, Hajar kemudian berlari di belakang Ibrahim. Dia ikuti suaminya dan dia katakan, qalat, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Wahai Ibrahim, suamiku, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami? Apakah kamu akan meninggalkan kami di tempat, di lembah yang gersang dan tandus? Tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini. Faqalat lahu miraran. Faqalat lahu dzalika miraran. Kata Nabi SAW, pertanyaan itu diulang-ulang oleh Hajar Ummu Ismail berkali-kali kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Faja'ala la yaltafitu ilaiha. Akan tetapi sedikit pun Ibrahim tidak menoleh kepada Hajar. Jangankan menjawab pertanyaan Hajar, menoleh pun tidak. Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya. Dan Hajar ketika melihat gerak-gerik suaminya seperti itu, sikap suaminya yang tidak biasa. Hajar adalah seorang perempuan mukminah yang cerdas. Kemudian dia berkata, dia menangkap suatu isyarat. Dia berkata, qalat, Hajar Ummu Ismail berkata, Allahul ladzi amarta bihadza. Wahai Ibrahim suamiku, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk melakukan ini? Apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di lembah yang gersang dan tandus ini? Kalau seandainya Allah yang perintahkan kami untuk tinggal di sini, maka sama sekali tidak ada ketakutan. Semua kehidupan kami akan ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Makan, minum, tempat tinggal. Kalau Allah yang perintahkan, maka Allah yang akan menjamin semuanya. Ketika ditanya oleh istrinya seperti itu, Ibrahim hanya mengucapkan satu kata. Kata Nabi SAW, Ibrahim berkata, "Na'am." Iya. Ketika ditanya apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, Ibrahim berkata, "Na'am." Qalat, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu, kata Hajar,
Ismail. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami dengan kondisi yang terpuruk. Allah Azza wa Jalla akan selalu melindungi dan merawat kami. Lalu seketika itu, thumma raja'at, kata Nabi SAW, Hajar pun meninggalkan Ibrahim, kembali ke titik awal di mana Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Lalu kata Nabi SAW, fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana 'inda thaniyati haitsu la yarawnahu. Lalu ketika Ibrahim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sesampainya Ibrahim di persimpangan jalan di antara dua lembah, dua bukit, Ibrahim berhenti di sana. Di suatu tempat yang Ibrahim yakin bahwasanya Hajar tidak lagi dapat melihatnya. Tsumma istaqbala biwajhihil bait. Kemudian Ibrahim membalikkan badannya menghadap kembali ke Baitullah, tempat di mana Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Tsumma da'a bihaula'il kalimati wa rafa'a yadayhi. Kemudian Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat bagaimana ucapan seorang Ibrahim, seorang suami, seorang bapak yang baru saja meninggalkan anak dan istrinya atas perintah Allah Azza wa Jalla di suatu lembah, di suatu tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Apa yang pertama kali diminta oleh Ibrahim sebagai sang suami dan sebagai seorang ayah? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan, kemaslahatan untuk peradaban manusia. Dia tidak mendoakan pertama kali untuk ada keturunannya, tetapi dia mendoakan untuk peradaban manusia. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah Mekah ini adalah kota yang aman sentosa. Kemudian yang kedua yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan anak istrinya. Kata Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb kami, jauhkanlah diriku dan dari anak keturunanku penyembahan kepada berhala. Lihat jemaah, bagaimana seorang Ibrahim, seorang bapak dan seorang suami, yang paling membebankan pikiran Ibrahim setelah peninggalannya nanti bukan dengan apa dan seperti apa hidup anak dan istrinya, apa yang akan mereka makan dan apa yang akan mereka minum, di mana mereka tinggal. Tetapi yang menjadi beban pikiran Ibrahim, dengannya dia memulai permintaan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang bapa dan sebagai seorang suami, dia memikirkan dan memprioritaskan apakah anaknya akan tetap bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak. Apakah anaknya akan tetap menyembah Allah Tabaraka wa taala atau tidak. Jadi meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya beserta anak keturunannya semuanya dari penyembahan kepada berhala, dari kesyirikan. Kemudian kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang taat kepadaku dialah adalah golonganku. Dan barang siapa yang membangkang perintahku, maka sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Baru kemudian Ibrahim berkata, mengadukan permasalahan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku baru saja menempatkan anak istriku, menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah
yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Tepatnya adalah di samping rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, agar mereka, anak keturunanku, mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia, hati sebagian manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka limpahan rizki dalam bentuk buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Ketika Ibrahim memintakan dunia kepada Allah untuk anak-anaknya, bukan agar anak-anaknya kenyang, bukan agar anak-anaknya berlimpah harta, tapi satu tujuan Ibrahim memintakan untuk anak-anaknya dibukakan dunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mereka menjadi lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bersyukur kepada Allah. La'allahum yashkurun. La'allahum yashkurun, kata Ibrahim alaihissalam. Kemudian di doa-doa berikutnya Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muwahhid ketika seseorang itu sudah memurnikan jiwanya di dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, maka tauhid itu memiliki fawaid, thamarat, buah-buah dari tauhid tersebut. Yang pertama adalah ketika seorang muwahhid itu memurnikan tauhidnya kepada Allah, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal dimanapun dan kapanpun dia berada. Makanya Ibrahim berkata, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Kemudian buah tauhid yang kedua adalah seorang hamba itu akan selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas setiap pemberian yang Allah berikan kepadanya. Makanya Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Kata Ibrahim alaihissalam, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku di usia tuaku Ismail dan Ishak, dua anak di usia tua. Allah berikan kepadaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mengabulkan doa. Buat tauhid yang ketiga, seorang muwahhid akan selalu meminta kepada Allah, akan selalu berharap kepada Allah Azza wa Jal untuk dijadikan seseorang yang selalu istiqomah menyembah Allah. Begitu juga dia akan mintakan hal tersebut untuk keluarganya, untuk garis keturunannya, untuk anak dan istrinya. Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang tetap mendirikan salat untukmu, dan jadikanlah keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan salat kepada. Dan bagaimana Ibrahim memintakan istiqomahan kepada Allah untuk anak keturunannya. Dan yang terakhir, buah dari tauhid adalah seorang mukmin, dia akan selalu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, karena dia tahu tidak ada yang mempunyai maghfirah dan ampunan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku, dan setiap orang beriman kepada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita keteguhan, kesabaran, ketabahan seorang Hajar yang di hadapannya kematian, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga anak pertamanya, yaitu bayi yang bernama Ismail, untuk dan demi menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Bagaimana keyakinan Hajar bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan dirinya ketika dia taat kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan telah kita saksikan bagaimana Hajar itu tidak banyak membantah, Hajar tidak banyak bertanya, Hajar sama sekali tidak protes kepada suaminya ketika itu merupakan syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di khutbah yang kedua ini, secara singkat kita akan melihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menguatkan dan meneguhkan anaknya, yaitu Ismail, sebagaimana Allah teguhkan ibunya Hajar alaihassalam. Ketika menghadapi kematian demi menjalankan perintah Allah, maka prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Seorang bapa yang saleh yaitu Ibrahim dengan seorang ibu yang salihah yaitu Hajar, maka akan menelurkan seorang anak yang juga saleh seperti Ismail. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 110 berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika Ismail telah beranjak remaja, sedang tampan-tampannya, sedang gagah-gagahnya, sedang kuat-kuatnya, sedang taat-taatnya kepada kedua orang tuanya. Qala ya bunai, Ibrahim berkata, wahai anakku, wahai sayangku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di mimpiku, wahai anakku sayang, aku menyembelih dirimu. Pandur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Ismail tahu bahwasanya mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Mimpi seorang nabi itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jal. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak mengeluh, tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Dari bentuk protes kepada Allah maupun kepada bapaknya, Ismail dengan tegas mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, wahai bapakku, lakukanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. InsyaAllah kau akan mendapatiku adalah orang-orang yang bersih. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kesalehan seorang bapa dan ibu akan berpengaruh kepada anaknya. Sebagaimana Hajar tidak banyak berprotes, sebagaimana Hajar tidak banyak mengeluh, tidak banyak bertanya apa-apa, ketika tahu itu adalah perintah Allah Azza wa Jal, maka Ismail juga melakukan hal yang sama. Dia tidak banyak berbicara dan tidak banyak mengeluh ketika itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu Allah ceritakan, falamma aslama, ketika kedua orang ini antara bapa dan ayah telah menyerah. Sudah menyerah. Tidak ada pilihan yang kedua. Pilihannya hanya satu. Sebagai seorang bapa, engkau menyembelih anakmu. Sebagai seorang anak, kamu harus rela disembelih oleh bapamu. Tidak ada pilihan yang kedua. Mereka berdua berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas perintah Allah kepada mereka. Watallahu lil jabin, kata Allah Azza wa Jalla ketika Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ketika pisau itu sudah berada di hadapan muka anaknya, berada di dekat leher anaknya, tinggal digorok, tinggal disembelih. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya engkau telah menjalankan wahyu, perintah yang aku perintahkan kepadamu, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin.
Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah mengabarkan kepada Ibrahim dan Ismail, sesungguhnya ujian ini adalah ujian yang sangat nyata dari Allah Azza wa Jal untuk menguji keimanan mereka berdua. Inna hadza lahuwal bana'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan pujian kami kepada Ibrahim untuk kalangan orang-orang yang datang setelahnya. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, penuh dengan pujian Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim dan kepada seluruh keluarganya. Salamun ala Ibrahim. Salam keselamatan kesejahteraan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.